Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Di hari kedua Lebaran ini, saya sengaja bersilaturahim ke tempat sahabat lama saya. Beliau ini seorang maestro seni rupa, Bapak Hendra Buana. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Hendra Buana. Selamat jumpa Mas Hendra Buana. Ya, selamat berjumpa juga Mas Hargo. Maaf lahir batin Mas. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, Semoga semua dosa-dosa saya bisa amin tabarakallah. lebur di hari yang Amin, fitri ini. Ya. amin. Mas Hendra, Ya, ini di belakang sana ini saya lihat ada lukisan dari Iran itu ya, hmm. tokoh Iran itu. Ini seperti apa Mas Hendra? Nah ini Mas Hargo, ini Ya. karya yang betul-betul spesial di saya. Hmm. Dan cara melukis saya pun ini adalah cara melukis yang murni gitu ya. Ya. Eh, Tiba-tiba berdasarkan berita-berita itu, Ya. ini ada urusan terkaitan urusan kematian beliau yang namanya Ayatollah Ali Khamenei ini. Ya. Ini beliau sendiri juga mengalami hal-hal yang bersifat gaib lewat semacam fantasi beliau ya. Ya. Itu dikeluarkan di YouTube, saya lihat itu. Ada pedang-pedang Zulfikar yang banyak di menyerang ya. Nah itulah satu isyarat untuk terjadinya perang. Beliau memutuskan untuk memang terjadi perang dari yang bersifat dari Israel dulu menyerang ke Iran. Ini adalah serangan balasan. Ya. Nah itu jadi harus dibalas. Nah, jadi itu adalah berkaitan dengan urusan ruh ya terhadap diri beliau sendiri. Ya. Nah saya tersentuh untuk berbuat wah ini saya lukis, insya Allah ini semoga jadi karya yang baik. Saking cepatnya itu karyanya cepat sekali selesainya, itu 1,5 hari rampung ini karya ini. Ya. 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 Jadi dalam bentuk hitam putih, cepat sekali. Ya. 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 Ada prosesnya, saya bisa lihatkan nanti. Ya. Ya. Saya ingin tahu sebetulnya menurut Mas Hendra yang berkaitan dengan perang itu seperti apa, Mas? Ya, ini terlepas dari, kan ada persoalan antara Islam yang Syiah dan Sunni gitu ya. 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 Nah ini saya tidak melihat itu lagi. Saya yang jelas ini beliau adalah seorang pejuang yang kematiannya itu dianggap oleh kita ini orang-orang Muslim itu yang mutmainnah. Ya. Ya. Jadi kalau orang Islam yang mati biasa itu namanya diistilahkan dengan husnul khatimah. Ya. Kalau ini lebih daripada itu, yang disebut Mutmainnah, mutmainnah. Ya, maka lahirlah ayat itu yang paling tepat yang urusannya dengan ruh itu adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah ini lebih tinggi kalibernya. Orang yang syahid Allah. Oh gitu ya. Mati syahid dia. Karena memperjuangkan agama di situ dan juga lebih dari itu dan berdampak terhadap yang positif yang lain untuk dunia gitu. Jadi kaitannya dengan terjadilah ya meninggalnya dengan cara yang baik dia itu dalam perang ya. Tapi sebetulnya menurut Anda perang seperti itu bisa dicegah nggak? Artinya bisa nggak itu misalnya tidak terjadi perang gitu loh? Ini pencegahan itu kan adalah dari pihak PBB sebenarnya, Ya. Ya. Persatuan Bangsa-Bangsa kan. Nah ini tidak mudah memang ya, karena ini musuh yang secara Islam itu dah sejak Islam itu ada. Ya. Itu saya tegaskan di sini ya. Saya berani kalau ada orang mau tuntut saya atau apa tentang kalau ini soal akidah agama ya. Nah, di surat Bani Israel itu ada yang kita dilarang berteman dengan Yahudi. Kalau bisnis boleh. Nah itu berteman tidak. Makanya Indonesia cenderung tidak berteman dengan Israel atau Yahudi. Nah Yahudi ini ada 3 macam ini, tidak sama. Ada satu golongan yang suka
beribadahnya batu ratapan itu. Hmm. Nah, yang kemudian ada golongan yang pemerintahan. Yang ketiga ada namanya Zionis. Nah, Zionis ini paling berbahaya. Nah, kita yang tidak boleh berteman dengan Zionis. Nah, gitu. Ya, ya. Tuh. Karena kan jelas yang namanya perang kan sejak umur manusia ini ada ya. Sejak dulu kan sudah ada perang ya. terus itu ya. Betul. Meskipun sebabnya juga bermacam-macam Ya. dan sampai sekarang masih terus, bahkan di detik ini masih terus ada perang itu. Iya. Itu menurut Anda seperti apa ini? Apa? Sepertinya bisa nggak sih manusia itu tuh tidak berperang gitu loh? Oh, tidak mudah, Mas. Karena apa? Kalau menurut saya itu akan selalu ada. Karena apa? Oh, sampai kiamat nanti tidak akan ada yang stabil terus. Namun ketika manusia sadar itu untuk bagaimana dia cinta damai ini, meminta dia sadar kalau minta sama Tuhan untuk tidak terjadi perang, maka contohnya perang dunia 1, 2, 3. Bagaimana kita berdoa semua agar tidak terjadi yang ketiga. Nah, gitu. Nah, dia itu salah satu cara pencegahannya. Ya, ya. Namun ada di yang poin-poin yang jelas itu yang ya soal akidah ini, agama kok. Nah, ada orang bilang kayak kalau demi agama saya mau perang katanya kan gitu. Ada. Nah, ini yang perlu saya jelaskan di situ. Jadi artinya perang itu tidak akan pernah berhenti, ya. Namun perang itu bisa berhenti, volumenya berkurang ketika manusia itu sadar, ya, baik dari agama apa saja, minta sama Tuhan kalau supaya jangan terjadi. Nah, dengan mensikapi sekalian. Jadi kalau niatnya untuk berperang ya terjadi perang ya. Ini kan Donald Trump dia maunya perang terus. Dia pro Yahudi, dia pro Zionis gitu. Ya, ya. Oke, terakhir Mas. Harapan Anda seperti apa ini ketika Ali Khamenei ini akhirnya meninggal dunia juga karena perang kan? Iya. Ini harapan Anda seperti apa ini? Ya jelas. Terutama kalau dikaitkan dengan perdamaian gitu loh. Jelas lah, pitch harapan saya. Seniman itu cinta pitch, cinta perdamaian. Ya. Nah, jadi paling tidak di pihak-pihak seniman ini sendiri ya, itu kita berharap di golongan seni, orang-orang seni katanya orang yang jiwanya halus itu, memang kita tuh cenderung pada cinta damai, tidak ada perang itu. Kita cenderung itu harapan kita sebagai seniman. Jadi, namun sebaliknya perangilah yang paling berat memerangi diri sendiri. Iya benar. Jadi bagaimana agar tidak terjadi perang? Ya perangi diri sendiri dulu. Ya. Oke. Itu. Oke, terima kasih Mas Hendra Buana. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda dengan karya yang lain. Matur nuwun Mas. Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.